Negeri tropis yang dianugerahi kekayaan alam begitu melimpah. Itulah Indonesia. Karena kesuburan tanahnya, sebuah pepatah lama bahkan menyebutkan tongkat dan kayu pun bisa menjadi tanaman. Sejak dulu, berbagai macam hasil alam Nusantara menjadi komoditas unggulan yang mewarnai pasar dunia. Salah satunya tebu yang sudah menjadi komoditas penting sejak berabad-abad lalu. Bahkan, Indonesia pernah menjadi salah satu penghasil tebu terbesar di dunia dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini, perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional. Walaupun gula Indonesia tak lagi mendunia. Karena begitu luasnya perkebunan tebu di wilayah Jawa ini, jadi banyak akses-akses yang sangat sulit untuk mengambil hasil panen tebu dari perkebunan ke pabrik. Makanya dipergunakan kereta lori atau kereta pengangkut tebu ini. Di banyak perkebunan tebu yang ada di Jawa, hanya tinggal beberapa saja yang masih menggunakan angkutan lokomotif sebagai transportasi utamanya. Dulunya lokomotif tua ini menjadi andalan pengangkut hasil tebu dari kebun menuju pabrik. Namun saat ini sudah mulai tergantikan dengan angkutan seperti truk. Musim panen tebu hanya datang sekali dalam setahun. Agar tebu bisa selalu panen, maka dibedakan waktu tanam dengan selisih 1 bulan dan pada saat curah hujan sedang rendah. Berkurangnya areal perkebunan tebu di Indonesia menjadi salah satu faktor kenapa produksi gula nasional kita menurun secara drastis. Selain itu, lamanya waktu jeda panen sebelum penggilingan pun bisa membuat berkurangnya rendemen pada tebu. Yang unik dari perjalanan saya di perkebunan tebu ini adalah jalur transportasinya yang cukup panjang sebelum nantinya diolah oleh pabrik. Whoop. Hei, Dimundurin Ya, Pak. biar pas ya Pak. Iya, biar pas. ya bang. Maju. Yes. Nah, gitu. Nih, Ini kalau dilihat memang kondisi relnya kan. tidak layak ya, sebengkok-bengkok, udah gitu udah karatan. Karena ini memang bukan roli untuk dilewatin sama keretanya. Ini hanya untuk roli buat mengangkut tebu-tebunya ya. Dalam. Oh. Nanti kalau udah nyampe di tengah-tengah diisi sama tebu-tebu, diangkut keluar menggunakan sapi ya Pak? Pakai sapi. Setelah itu baru dilanjutin pakai lokomotifnya. Areal perkebunan yang luas dan akses yang belum terhubung dengan baik memang menjadi salah satu kendala transportasi angkutan perkebunan tebu. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan angkutan tradisional seperti sapi untuk bisa menjangkau perkebunan yang letaknya jauh dari jalur lokomotif. Sebelum adanya lokomotif, sapi menjadi kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang sangat diandalkan. Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan kiri. Nah, ini lori yang di tengah-tengah perkebunan yang sudah dibawa ke jalan utama dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh, 6 ton tebu. Setelah semua lori terisi, batang-batang tebu ini akan langsung dibawa menuju pabrik untuk diolah menjadi gula. Dalam satu hari, satu lokomotif 2 kali mengangkut hasil dari kebun. Menyusuri jalur moda transportasi angkutan tebu ini menggambarkan sebuah proses panjang pengolahan dari tebu menjadi gula. Tidak semua hasil kebun dijual oleh para petani langsung ke pabrik. Banyak di antaranya yang menjual tebu ke pengolahan rumahan di sekitaran perkebunan.
Selain dijadiin gula pasir, biasanya tebu bisa dijadiin gula merah juga. Nah, ini salah satu alternatif penghasilan masyarakat selain bahan baku tebu itu dijual langsung ke pabrik. Nah, caranya ini tebunya diperes ya Pak ya, diperes airnya, kemudian baru dibilangnya digodok ini untuk tahap pembersihan. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ada busa-busa hitam, ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti hasil gula merahnya jelek atau warnanya jadi nggak bagus. Nanti setelah itu baru ke tahap berikutnya. Pada prinsipnya, proses pembuatan gula merah dari tebu sama dengan gula merah kelapa, aren, dan juga lontar. Setelah digiling, hasil niranya akan dimasak di wajan besar dan ditambahkan sedikit bubuk soda untuk mengangkat kotoran yang menempel. Penguapan dilakukan secara bertahap dengan memindahkan nira dari satu wajan ke wajan lainnya yang disusun secara berderet. Sampai niranya menjadi kental. Ini tahap paling terakhir nih sebelum pencetakan. Jadi ini sengaja memang harus diaduk biar jadi lebih kental ya Pak. Kental dan warnanya berubah. Tadi kan warna gulanya tuh sedikit coklat, kecoklat-coklatan. Nah, kalau diaduk seperti ini nih, lama-lama menjadi kuning cerah. Kalau gula merah yang dibuat dari tebu itu beda rasanya seperti dari kelapa ataupun aren. Saya kalau dari kelapa dia manisnya manis asin ya, ada asin-asinnya. Kalau aren pasti ada pahit-pahitnya. Kalau yang dari tebu manisnya ini manis banget. Kalau orang Jawa dibilangnya legi ya, legi rasanya. Iya bro. Tuh. Nah, ini namanya keong mas yang bisa dikonsumsi. Saya baru tahu loh kalau ini bisa dimakan, Pak. Bisa. Ini banyak banget loh ini. Ini kalau keong mas, dia apa yang ngerusak apa kalau padi? Daun-daun ini dimakan sampai habis ya, ini koboh sudah tidak tumbuh lagi. Oh, Ini gitu. semua, iya, ini semua. Ini yang merah jambu ini nih. Ini telur, Pak. Telur itu. Ini banyak banget. Telur Ini bisa berapa? ribuan. Ribuan nih, Pak. Ini telurnya. Kayak telur ikan ya. Separuh saja dari ribuan telur merah muda ini menetas, pasti sawah ini akan dipenuhi keong. Ini sebabnya hama keong harus disingkirkan. Keong mas atau keong sawah memiliki nama latin Pila ampulacea. Keong mas memiliki kandungan gizi tinggi. Dalam 100 gram keong sawah menyimpan 12% protein, 217 mg kalsium, serta 81 gram air. Dan sisanya mengandung energi, karbohidrat, dan fosfor. Kandungan vitamin pada keong sawah juga cukup tinggi dengan didominasi vitamin A, E, niacin, dan folat. Protein sendiri sangat baik untuk regenerasi sel, pertumbuhan, dan stamina. Namun hati-hati dalam mengkonsumsi keong mas ini karena dapat mengandung parasit dan sisa-sisa pestisida. Sangat penting untuk merebusnya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ini ya. Asik. Sudah mateng. Aduh susah ya, harus pakai ini ya. Oh, aduh, masih panas. Nah, kayak begini dalamnya. Ininya apa nih? Oh, ini emang yang hitam-hitam udah bisa langsung dimakan loh. Ntar dulu cuci dulu. Kasih garam enak. Belum ada rasa. Fresh cream. Kayak apa? Kayak keong. Hampir sama seperti apa namanya kerang, cuman ini dia rasanya lebih keras, jadi kita makannya lebih enak ya, keras-kerasnya.
Nah, bentuknya kayak begini nih, mengkelung-kelung. Ini kalau misalnya, ini Bu, yang mana aja nih yang diambil nih? Semuanya? Ini kayaknya Enggak, ini kotorannya. ini Mbak. kotorannya ya, Jangan diambil yang jangan. ini. Yang Pokoknya cuman batas sampai yang orange ini ya, yang Iya. ini dibuang, ini kita makan. Menu sate dan oseng-oseng keongmas khas Blora menjadi pilihan kami. Telurnya langsung digoreng bersama bawang merah dan bawang putih. Pak, sini. Ntar dulu ya, ini apinya dimatiin dulu biar nggak ngebul. Sate satu. Bawang. Enak banget. Rasanya gurih banget. Ini kalau diperhatiin nih ada yang bulat-bulat warna orange. Nah, ini telur ya, Pak ya? Iya. Enak banget empuk. Tapi radanya keset-keset gitu ya. Ini telur yang masih di dalam keongnya ya, belum keluar. Nah, ini yang udah jadi kecil udah nempel-nempel di padinya seperti ini yang tadi kita goreng. Enak banget. Kris. Nih Pak, cobain masing-masing. Pokoknya enak aja deh. Nah, ini salah satu contoh hama yang sangat bermanfaat dan bergizi. Hutan alami di daerah Daya Luhur Ganya, Sumedang menjadi lokasi perburuan kami kali ini. Sebagian hutan memang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak lama karena letaknya yang tak jauh dari pemukiman warga. Udah siap nih tangganya ya Kang ya? Ini pohonnya. Cuman nggak kelihatan. Mana nih sarangnya nih Kang? Nah, ini yang paling terpenting kalau kita mau ngambil sarang lebah, sabuk kelapa. Ini buat nanti asap-asepinnya, ya, ya Kang. Jadi buat ngusir lebahnya. Nah, saya harus pakai ini. Kalau orang sini dipercaya kalau misalnya mau ngambil sarang lebah, biar nggak digigit, pakai ini, daun sirih. Ini daunnya gimana nih, Kang? Dibejak-bejak aja ya? Terus digosokin kena kulit. Diolesin deh. Ini baru pertama kali saya nyoba ngusir lebah atau biar nggak kena gigitan lebah pakai daun sirih. Yeay. Walaupun udah pakai sirih, tetap pengaman di luar wajib. Yeay. Lebahnya udah mulai terbang-terbang di telinga. Ini tinggi pohonnya sekitar 15 meter. Tapi biasanya Kang Sony tuh bisa manjat sampai lebih dari 40 meter. Itu nggak ngebayang deh. Ini ekstrim banget pekerjaannya. Berburu sarang lebah biasanya dilakukan oleh 2 orang. Yang satu memanjat dan yang lainnya memastikan sarang madu aman ketika diturunkan. Musim di mana bunga belum berkembang adalah musim bagi lebah untuk bertelur. Sementara awal musim panas seperti ini, larva lebih banyak ditemukan tetapi tidak dengan madunya. Hah? Pindah?
asik banget. Padahal tadi kata Akang Sony kalau udah pakai sirih nggak akan diantuk. Ini buktinya mana? Aduh sakit. Aduh udah turun aja deh. Ini lebahnya sadis banget. Tapi kita harus buru-buru melarikan diri dulu ya, cari tempat yang aman. Maaf ya, Kang. Banyak kan ya? Mukanya itu sampai masih ada durinya loh di jidat loh. Itu tuh. Coba. Itu. Ya ampun. Nih Kang, nah aku ambilin nih, masih ada durinya nih. Nah. Besok meriang kayaknya. Oh, tuh durinya. Itu di jidat semua lagi, Kang. Ya daripada ke yang lain kan mendingan udah be. Inilah yang biasa diburu warga untuk dikonsumsi. Bumbu yang digunakan cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai. Oh, caranya gitu Iya, nya. enak ini teh. Segala macam obat penyakit bisa sembuh. Ini cara yang jitu kalau misalnya mau misahkan dari sarangnya sama larvanya begini. Jadi dikukus. Kalau dikukus otomatis kan sarangnya itu kan terbuat dari lilin, itu akan luntur atau jadi meleleh. Sarang lebah dikukus terlebih dahulu untuk meminimalisir lilin saat larva dikonsumsi. Lilin lebah sebenarnya tidak beracun dan mudah untuk dicerna oleh tubuh. Namun rasanya mengganggu ketika dimakan, sehingga warga di sini terbiasa untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Tada, ini odeng yang udah dimasak, dipisah dari sarangnya, jadi begini. Bentuknya lucu. Tapi kalau dilihat agak-agak, mungkin karena ini tumpukan larva lebah, jadi agak geli ya. Ini tadi kan dimasaknya ditumis, jadi rasa gurihnya keluar. Dan kenyal-kenyal, krias dan kenyal. Ternyata tidak terlalu mengerikan rasanya. Api larnil atau larva lebah kaya akan kandungan protein dan mineral, serta memiliki kandungan asam amino yang sangat mirip dengan royal jelly yang sangat baik untuk kesehatan. Odeng ini khasiatnya banyak banget ya Ibu ya? Banyak ya. Karena proteinnya tuh sangat tinggi. Bisa buat daya tahan tubuh, bisa ini Ibu kalau lemes-lemes ya kuat lagi ya Ibu ya. Awet muda. Awet muda. Staminanya banyak. Ini namanya menderita yang membawa nikmat. Kayak gini nih. Syukur, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Lam toro termasuk famili Fabaceae yang berasal dari Meksiko. Sudah ratusan tahun, lam toro tumbuh di Jawa lalu menyebar ke wilayah lain di Indonesia. Beberapa nama lain lam toro yang populer adalah melanding, selong, dan petai Cina. Lam toro mudah beradaptasi dan dapat tumbuh dengan cepat. Di berbagai negara Asia, lam toro tumbuh liar karena penyebarannya yang cepat. Lam toro bisa tumbuh hingga 20 meter dalam waktu kurang dari 6 tahun. Ini kalau di daerah Wonogiri dibilangnya melanding. Atau kita lebih kenal lam toro atau petai Cina. Sebenarnya ini kan tumbuhan peneduh buat di daerah perkebunan seperti ini. Cuman buahnya ini sangat enak buat dijadiin lalapan atau pecel. Ini kayak gini nih dalamnya. Kacang-kacangan. Bisa langsung dimakan nih. Kenapa dibilang petai Cina? Karena rasanya memang seperti petai. Ada lagi? Hijau. Ini udah bisa langsung dimakan nih. Dari tadi masih ngunyah terus. Seger. Tapi kalau di sini mereka punya ciri khas yang
biji-biji melandingnya yang sudah besar-besar seperti ini. Selain dijadiin lalapan, di sini mereka buat dijadikan tempe. Tempe melanding namanya. Nah, nanti ini yang akan saya buat. Enak banget ini. Berbagai sumber menyebutkan biji lamtoro mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Secara turun-temurun, biji lamtoro juga digunakan sebagai obat tradisional. Rebusan biji lamtoro dipercaya mampu menyembuhkan penyakit disentri, cacingan, radang ginjal, bisul, dan insomnia. Cara peragian tempe, apapun bahan tempenya sebenarnya relatif sama. Asalkan takarannya tepat, bahan akan matang jika disimpan dalam beberapa hari. Khusus tempe lamtoro, warga Dusun Duet, Wonogiri menggunakan ragi berbahan koro begok. Koro berukuran besar yang difermentasi khusus untuk pembuatan tempe melanding. Ini takarannya segini ya Bu ya? Ya. Pakai mangkok es krim takarannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Segini. Nah, cara bungkusnya ini pakai daun jati. Pakai daun jati, terus dilapisin pakai daun kunyit. Tapi bisa juga pakai daun pisang ya? Iya, bisa. Nah, ini gunanya biar nanti hasil tempe melandingnya jadi putih, bersih. Dibungkusnya. Bungkusan dari daun bertujuan menghasilkan rasa tempe yang terbaik. Akan berbeda rasanya jika pembungkus memakai bahan non-organik. Namun fermentasi akan berjalan lambat jika semua pembungkusnya dari daun. Bagian paling luar harus dibungkus menggunakan kertas. Oh, ini bentuknya begini jadinya. Sama ya kayak tempe biasa ya Bu ya? Cuman memang dilihat dari tekstur dan warnanya nih ada item-item ini karena dari kulit arinya ya Bu ya? Iya. Waduh, ini kayak kalau dari baunya sih enak. Udah disiapin sambal bawangnya. Sambal. Enak banget. Bu, saya lupa nawarin. Ayo Bu. Jenengan. Hmm. Jenengan, Mbak. Enaknya. Kenapa saya baru nyoba sekarang ya Bu ya? Iya. Karena di daerah lain nggak ada, di Jakarta juga susah nyarinya. Bikin tempe melanding ini memang cuman di Dusun Duet ini. Nih ibu-ibunya jago bikin. Satu-satunya kesulitan untuk bikin tempe melanding ini karena cuaca aja. Jadi lebih sensitif daripada tempe kedelai ya Bu ya? Ya. Aduh, enak, empuk ininya, teksturnya lembut. Pegunungan Menoreh adalah pegunungan kars non-vulkanik yang menjadi batas alami 3 kabupaten, yakni Purworejo, Magelang, dan Kulon Progo. Di wilayah Menoreh ini punya ciri khas kopinya yang dinamakan kopi moka. Kenapa dibilang kopi moka? Karena di perkebunan kopinya itu ditanamin juga pepohonan-pepohonan kakao atau coklat. Nah seperti ini nih perkebunannya. Selain itu ada juga pohon-pohon peneduh yang lainnya, karena mereka punya sistem tumpang sari di sini. Hasil andalan masyarakat Menoreh adalah kopi dan kakao. Selain itu ada juga tanaman keras seperti jati, mahoni, dan lain sebagainya. Kopi Menoreh saat ini menyita banyak perhatian pecinta kopi Indonesia dan menjadi produk andalan baru.
Bermula dari tahun 2010, ketika secara tidak sengaja ditandai adanya rasa mocha dari kopi yang dihasilkan petani. Rasa tersebut dihasilkan secara alami akibat persilangan antara akar pohon kakao dan akar kopi robusta. Yang terjadi di Menoreh adalah hal baru dalam dunia perkopian. Kopi mocha alami Menoreh disinyalir merupakan kopi paling aman karena sangat minim efek samping bagi jantung, kepala, dan tubuh kita. Hal itu terjadi karena persilangan alami dengan kakao dan tanaman lainnya dari sistem tumpang sari yang ketat. Ini teknik persilangan kopi mocha ini terjadi dengan alami, yaitu dari bawahnya, akar maksud saya. Nah, seperti ini nih. Ini penanamannya biasanya 2 kopi, maksudnya 2 pohon kopi diselingin dengan 1 pohon coklat. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya dia udah besar, otomatis akarnya saling melintir. Kayak gini nih. Nah, ini nih, kelihatan nih baru. Kayak bergandengan tangan. Tuh. Ini kalau yang ini nih akar-akar kopi, yang ini yang coklat nih. Kelihatan kan? Jadi yang coklatnya nempel di kopi, kopinya ke coklat. Nah, seperti ini nih yang bisa mempengaruhi rasa dari biji kopinya. Yang menarik dari pengolahan kopi mocha Menoreh, semuanya dilakukan secara manual atau tradisional. Kebangkitan kopi mocha Menoreh ini mendapat momen yang tepat seiring dengan pesatnya wisatawan yang mengalir menuju Menoreh. Secara produk, kopi mocha Menoreh memiliki beberapa produk andalan, antara lain white mocha, black mocha, mocha jahe, dan single mocha. Semuanya laris manis di pasaran, bahkan pihak produsen kewalahan memenuhi permintaan pasar. Iya, ini aromanya udah kecium, enak, bau kopi. Tes manual, kata ibu kalau misalnya bisa tahu ini sudah siap ditumbuk atau tidak. Biji kopinya itu kalau dimakan udah renyah kayak kerupuk. Tengahnya masih keras, masih belum bisa digigit. Harus disangrai lagi. Nama Marwiyah patut dicatat dalam kebangkitan kopi mocha alami Menoreh ini. Sebab berkat usaha ibu rumah tangga inilah, kopi mocha Menoreh yang sempat tertidur kembali bersinar di dunia perkopian di Indonesia. Kalau dari bau, aromanya, memang aromanya ya seperti kopi biasanya, tapi pas dicoba, ini nyobanya harus diseruput katanya. Dia tidak terlalu pahit kalau kopi mocha dan nggak ada tes asam ya Bu ya. Baru ada aftertaste-nya, rasa sedikit coklat-coklat. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sekarang saya sudah berada di dalam rumpon. Nah, proses untuk menjaring ikannya ini cukup cepat karena kalau misalnya lambat, ikannya akan kabur lagi dan jaringnya panjangnya sekitar 60 meter. Ikan Bang! Belum dapat ikannya udah pada teriak-teriak. Ikan udah dapat!